Halo teman-teman, selamat datang ya di channel ini. Kita masih ada di modul distributed system ya, dan kita masih belajar tentang teori-teorinya seperti apa ya. Sorry, ini bukan seperti ini. Kita coba yang, nah ini ya. Nah, kita dua video sebelumnya ya, kita udah bahas tentang dasar-dasar ya, problem apa aja yang terjadi ketika kita mau mengimplementasikan distributed system. Dan satu lagi, itu adalah eh gimana cara mereplikasi ya. Ada single leader, multi leader, sama leaderless. Nah, di video kali ini ya, mungkin video yang paling light ya di antara nanti ya ada 4 video ya. Jadi mungkin yang paling light di antara keempat itu kita baca tentang partitioning seperti apa ya. Nah, kita udah pernah belajar sebenarnya di partitioning ini ya, di modul database kita udah pernah belajar sebenarnya dan bedanya adalah kita sekarang take this further into sistem yang distributed, di mana sistem yang punya mesin sendiri-sendiri ya. Kalau database kan biasanya partisi itu cuma di level storage sistemnya aja kan ya, di dalam disk. Tapi kalau partitioning di sini lebih tepatnya ke distributed system ya, di mana bisa aja satu part of itu mati gitu ya. Mungkin kalau di database sistem kemarin, kita tujuan partitioning adalah untuk supaya lookupnya lebih cepat gitu ya. Nah, tapi di sini tambah satu lagi nih supaya availability gitu ya, supaya fault tolerant gitu. Supaya misalkan ada replika yang mati ya, ada partition yang mati, dia itu masih eh ada node yang mati ya, somehow replikanya tuh bisa recover lagi gitu ya. Nah, tapi kalau di database system yang udah kita belajar itu kan kita ngomongnya di satu mesin ya. Agak mustahil satu part of the disk itu mati ya, satu doang ya. Jadi kalau disebut sistem yang pernah kita pelajarin ya asumsinya di satu mesin antara semuanya gagal atau semuanya berhasil ya. So di sini kita akan coba bahas yang di sisi distributed system ya seperti apa ya. Nah, partitioning itu ini ya membreak ya atau memecah database yang gede ya ke yang lebih kecil dan yang lebih manageable ya. Nah, partitioning itu biasanya dikombin dengan replikasi untuk memastikan fault tolerance ya. Nanti kita akan lihat diagramnya seperti apa ya. Jadi kita udah pernah baca replikasi ya, terus kita akan baca partitioning nanti ya. Nah, ini misalkan last database ya kan. Ini last database dipisah-pisah nih jadi database kecil ya kan. Nanti kita akan lihat nih database kecil itu dipisahnya berdasarkan apa itu ya. Ada macam-macam strateginya nanti. Nah, terus database kecil ini akan direplikasi lagi ya. Dia akan mengcopy dirinya gitu ya, kaki bunsin dirinya sendiri ya. Jadi yang kecil-kecil lain itu ya. Nah, nanti si partisi-partisi kecil dia akan di-share ke beberapa nodes ya. Nanti kita akan lihat diagramnya. But for now kita lihat dulu ya secara generalnya gimana. Nah, primary goal-nya apa sih partitioning ya? Yang pertama untuk men-spread data ya. Sama sih kayak database system ya untuk supaya query-nya lebih cepat gitu ya. Dan tapi di sini mungkin lebih tepatnya ke ini ya, kalau distributed system itu lebih ke bagaimana datanya tuh supaya load-nya tuh lebih lebih uniform gitu loh, lebih load-nya tuh lebih seragam ya. Secara jumlah jumlah load ke sini, ke sini, ke sini itu seragam ya. Nah, kenapa sih kita butuh partitioning gitu loh? Kita bisa nggak sih satu database aja gede ya, terus di copy, direplikasi? Ya itu bisa. Ya tapi bayangkan kalau misalkan kalian punya Facebook gitu ya, datanya udah berterabyte, per petabyte. Masa sih kalian punya satu mesin yang segede itu ya kan? Segede satu mesin itu 1 petabyte gitu ya. Nah kan nggak mungkin, pasti kalian pecahin tuh data ya ke beberapa database yang berbeda. Nah itu adalah konsep balik partitioning ya, karena kan kita mau horizontal scalable juga. Nah, horizontal scalable itu nggak hanya secara mesin, nggak hanya secara fisikal, tapi secara logical juga ya. Secara logical, secara database di sini kita mau pecah-pecahin juga ke yang kecil-kecil. Nah, itu tujuan dari sini tuh kurang lebih seperti itu ya. Bukan bukan lebih ke yang database system untuk lebih lebih cepat query-nya, tapi ini lebih gimana caranya supaya kita eh
adil gitu ya, setiap partition nanti loadnya kurang lebih sama ya, nggak harus sama persis ya, pastilah pasti nggak bisa sama persis, tapi kurang lebih sama lah ya. Mungkin perbedaannya ada berapa persen, atau nanti mungkin apa ya matriksnya ya, untuk eh, apa ya, menganalisis loadnya tuh adil atau enggak gitu ya, bisa aja dari anomaly detection atau apa dan lain sebagainya. Nah, gunanya untuk load evenly ya, secara adil across nodes. Nah, memastikan bahwa setiap node itu mengambil fair share ya, mengambil bagian yang adil untuk load-loadnya ya, untuk data-data yang di request, mencegah any single node dari becoming a bottleneck ya. Nah, jadi kita mencegah satu satu database itu jadi bottleneck ya. Bottleneck itu apa sih? Bottleneck itu gini. Jadi bottle itu kan bentuknya gini biasanya ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah ini kepalanya, ini adalah neck-nya, dan ini adalah isinya gitu. Bottleneck itu kayak gini nih. Jadi di sini tuh datanya gede ya. Nah, di sini sebenarnya cukup nampung gitu ya datanya. Nah, tapi karena neck-nya tuh kecil ya, karena neck-nya sempit. Nah, ini jadinya dia nggak bisa masuk gitu ya. Dia nggak bisa masuk karena neck-nya kecil. Nah, itu adalah hal yang sama kayak bottleneck ya. Jadi misalkan di sini ada suatu sistem ya, dia itu sebenarnya cukup loh mau ke sistem ini misalkan ya, mau ke sistem di sini gitu. Tapi di sini misalkan ada penengahnya lah ya, ada penengahnya. Ya, sorry. Ada penengahnya di sini. Nah, tapi ini tuh dia lemot ya, ini lemot. Jadi ini ikut lemot juga. So this is the bottleneck. Ya, ini adalah bottleneck. Ya. So seperti itu teman-teman. Itu untuk mencegah bottleneck ya. Jadi semuanya harus rata gitu ya loadnya. Oke. Terus metodenya apa aja sih gitu ya? Nah, ini metodenya cuma satu sih ya. Biasanya kan key value ya. Misalnya key value data partitioning. Jadi misalkan ada value ya, value data apa gitu ya, dan biasanya ada key-nya. Nah, key itu kan bisa aja berupa PK ya, primary key, dan lain sebagainya ya. Nah, ini key value data partitioning itu ada dua macam. Ada yang key range ya, ada yang range based. Range itu kayak dari A sampai misalkan yang huruf besar, misalkan kayak nama gitu ya, nama orang. Dari database yang gede, dari A sampai Z, ya, dia itu mau pecah-pecah ini. Jadi misalkan ini A sampai D, ya kan, terus ini D sampai apa gitu ya. Nah, kalau key range itu biasanya nggak evenly distributed, teman-teman. Ya, karena bisa aja nanti misalkan nih, oke, ini A doang ya. Nanti jadi setiap nama yang depannya A, ya, dia taruh di DB, banyak B taruh di DB gitu ya masing-masing. Dan ini nggak akan even ya. Karena apa? Karena bisa aja misalkan A ini pasti banyak lah ya nama depannya A gitu. Misalkan Amir, Adi gitu ya. Nah, tapi nama yang depannya Q ya, atau nama yang depannya Z jarang banget ya. Jadi itu nggak evenly distributed jadinya. Nah, makanya ada lagi nih namanya hash partitioning ya, dimana satu data di ini ya. Jadi banyak nih data nama atau data apa semuanya di hash jadi satu ya. Kita udah pernah belajar hash function ya di modul networking ya. BTW kita juga akan banyak bahas nanti ya tentang kriptografi di modul cybersecurity gitu. Nah, tapi let's say ya hash partitioning itu berarti ada function hash. Ini gua asumsi kalau kalian tahu ya function hash itu apa. Terus di sini itu ada key-nya, ya ada value-nya. Nah, dia akan menghasilkan suatu value yang kita akan jadikan key di sini. Ya. Atau bisa aja nanti habis tadi hash ini key-nya dimodulo dengan jumlah servernya ya. Karena modul operation ini dia kayak bisa misalkan ada beberapa server ya di sini ya. Ada beberapa node. Nah, n itu adalah jumlah node-nya berapa. Ya, dengan ini kita bisa secara evenly ya, secara adil kita mendistribusi ya value-value-nya. Tapi on one node ya, satu node lagi bahwa hash function ini harus bagus ya, harus uniformly distributed. Nah, tapi kekurangannya adalah dia mendestroy natural ordering of the key ya. Jadi kita nggak tahu kayak nggak bisa mencari dengan cepat. Kayak misalkan data Adi itu di mana ya, kita harus melalui proses ini. Harus ada tambahan processingnya ya. Kita harus memberikan ini ke hash function, terus kita dapetin key-nya.
Terus kita mau dulu N, terus kita baru dapat ya. Kita nggak bisa langsung lihat dari natural orderingnya gitu ya. Oke, so itu beberapa metode dari partitioning. Nah, terus ini ada problem nih ya, problem tentang skewed workloads. Jadi skewed itu nggak seimbang gitu ya. Dan juga ada hotspots. Nah, hotspot ini bukan berarti wifi ya, ini beda ya teman-teman. Jadi ini titik yang panas gitu. Dan ini kayak bottleneck tadi sih. Jadi sebuah key itu bisa punya a lot of operation ya. Contoh, misalkan nih udah benar nih, metodenya udah benar sebenarnya. Nah, tapi bisa aja satu key ya, itu ternyata operasinya banyak. Contoh misalkan selebriti di sosial media ya. Let's say Cristiano Ronaldo ya, dia tuh mau ngepost something ya, atau ya ngepost something, ngepost story atau apa. Nah, yang komen kan banyak banget tuh. Nah, nanti misalkan Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo dia di modulo sama N ya, misalkan dia dapat angka 3 gitu ya. Let's say di sini ada 5 itu. Nah, dia kan ke sini nih. Ya kan dia kan ke sini. Nah, karena let's say di seluruh dunia ini yang selebriti cuma Cristiano Ronaldo gitu. Bukan nggak ada orang lain lagi yang kenal ya. Nah, semua orang di dunia dia kan ke sini terus nih, ya. Kebanyakan kan di sini. Yang di sini paling cuman close friend ya, atau mungkin chattingan doang satu lawan satu sama satu gitu ya. Sedangkan ini tuh banyak banget ya, satu post komennya bisa puluhan ribu gitu. Nah, ini adalah skilled workloads dan hotspotnya di sini di nomor 3 ya. Nah, kita bisa menggunakan application logic untuk menghandlenya ya. Jadi kita bisa, oke, mungkin Cristiano Ronaldo untuk komen yang nomor 1 sampai 10 dia di sini gitu ya, atau berapa sampai apa di sini gitu. Nah, itu tergantung kalian lah ya, mau pakai metode seperti apa supaya ini bisa evenly ya distributed among the nodes gitu ya. Oke. Nah, ini ada diagram tadi ya tentang partition sama replication. Jadi itu bisa digabung teman-teman. Nah, jadi misalkan nih let's say di sini ada satu database gede ya. Itu mau dibagi jadi 4 partition ya. Ada 1, 2, 3, 4 database. Oke. Ini partisi ya teman-teman, bukan replikasi. Nanti setiap partisi ini ya dia direplikasi ke 2 replika gitu ya. Jadi ini 2 replika, ini juga punya 2 replika, ini juga punya 2 replika, ini juga punya 2 replika. Oke, total berapa nih? Total berarti ada 4 kali 2 ada 8 ya. Tapi ini 9 kali 3 12. Sebentar, partisi 1 kan 2. Ini. Oh, oke. Ini kan ada 8 ya jumlahnya ya. Gua pakai yang lain ya, biru. Nah, di sini kan ada 8. Nah, ini adalah followernya doang teman-teman ya. Sedangkan ini leadernya 8 tambah 4 12 berarti ya. Ini kita lihat ada 12 partition juga gitu. Dan setiap partition itu pasti ada satu leader ya dan 2 follower. Nah, jadi contoh nih ya. Ini partition 1 berarti ini leadernya di sini, followernya di sini ya. Terus partition 2, nah leadernya itu nggak harus melulu di satu node yang sama, nggak harus di satu mesin yang sama gitu ya. Nah, ini kalian harus grasp ini very very detail ya, harus pakem sih ini menurut gua ya, harus pakem pengetahuannya tentang hal ini, partitioning sama replication ya, dicampur-campur, karena kita kan sering melihat diagram seperti ini nanti ya. Terus di sini partition 2 ya, dia ada leader, dia followernya malah di node 1 ya, sama di sini gitu. Terus partition 3 ternyata leadernya ada di sini ya. Partition 4 ternyata leadernya ada di sini. Nah, jadi setiap partition nanti ada leadernya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini gimana algoritmanya sih supaya oke, partisi 1 di node 1, partisi ini di node sini. Nah, itu kita nggak akan bahas di sini ya teman-teman ya. Ada logika di belakangnya ya, gimana caranya eh untuk apa ya, mendistribusikan ini semua gitu. Ya mostly sih by random aja ya, mostly by random sebenarnya. Nggak ada yang sophisticated sih harusnya ya. Nah, akan menjadi masalah apabila nanti ada sebuah problem. Contoh misalkan Note 4 ini mati gitu ya. Nah, nanti gimana gitu? Siapa yang akan mau recover? Nah, itu jadi problem. Nanti kita akan bahas tentang hal itu ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, berarti partition 1 ya, dia itu di-copy ke beberapa mesin yang lain ya. Misalkan partisi 1 ya yang di sini, misalkan ini yang namanya A sampai D gitu ya. Nah, ini ada di node 1, node 3 sama node 4. Nah, apabila node 4 mati ya, sama node 3 mati, nah node 1 ini masih bisa menghandle si partition 1 gitu ya. Nah, jadi misalkan ini mati ya, ini down, ya sebenarnya semua partisi masih oke teman-teman, karena kita masih punya 1, 2, 3, 4 di sini gitu ya. Nah, even kalau ini down juga, ya kita masih punya nih 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah fault tolerance. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, kecuali kalau misalkan udah dari 50% ya. Misalkan ini mati. Nah, kita udah nggak bisa akses partition 4 nih di sini. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian satu note lagi bahwa nggak mungkin di dalam satu note ini ada partition 1 sama partition 1 lagi ini nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin kita mereplikasi satu partition ke mesin kita sendiri ya. Itu akan eh, apa ya? Tidak menyalahi tujuan kita untuk membagi-bagi ya. Buat apa gitu? Buat apa ada partisi replikasi ke dirinya sendiri buat apa gitu. Nah, nah itu nggak mungkin di sini ada partition 1 lagi ya di dalam sini. Jadi ini selalu keluar pasti ya untuk replikasinya. Nggak ada yang antar node. Karena kalau node mati, ya nggak mungkin ini mati doang kan. Pasti semuanya ikut mati gitu. Jadi partition 1 lain yang jadi follower juga pasti ikut mati secara otomatis. Ya. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Mau di cermati baik-baik ya. Karena ini sangat penting ya. Mungkin diagram yang paling penting ya bagi di distributed system ini gitu. Oke, so kalau sudah oke, kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Nah, di indeks database ya, itu kan secara default itu kan PK-nya adalah, key-nya adalah PK ya. Nah, tapi kan kita bisa menambahkan secondary index ya, kayak misalkan sort by PK dulu, terus kemudian sort by nama, nah gitu kan bisa. Nah, ini secondary index itu dia memperbolehkan query ya, yang dibasiskan dari non-primary key attribute gitu. Contohnya misalkan tadi ya, misalkan key-nya adalah ID gitu. Tapi kita mau sort berdasarkan nama ibu gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa cepat gitu ya. Nah, ini kan be a very expensive task because we need to search all partitions ya. Jadi bayangin ya, misalkan ini tadi DB ya, dari DB. Jadi misalkan dipisahkan berdasarkan nama lah ya, biar biar gampang lah. Oke, oke. Misalkan PK-nya nama ya. Ini A sampai D, terus E sampai H dan seterusnya gitu. Nah, bayangkan kita misalkan mau nge-sort by bukan nge-sort deh, kita misalkan mau cari orang yang punya mobil warna merah gitu ya. Anggap aja di datanya ada nih, kayak orang apa yang memiliki mobil warna merah gitu. Nah, kita nggak bisa cari di satu partition doang. Ya. Kenapa? Karena ya di antara orang yang nama depannya A sampai D, ya kemungkinan dia punya nih mobil warna yang merah ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan orang yang dengan nama yang lain juga punya gitu. Nah, makanya kita harus cari semuanya ini. Kita nggak bisa berasumsi satu doang. Nah, ini akan menjadi sangat very expensive task ya. Ini even lebih expensive lagi daripada kita pakai satu node ya, satu node database system gitu. Nah, kenapa? Karena ini over network ya. Ini over the network. Ini kayak udah apa? Udah pakai network bukan di satu lokal mesin yang sama, jadinya pasti latency-nya lebih tinggi gitu. Nah, kita ada menamakan local index ya. Ada local index, itu namanya document partition index. Local index itu ya yang berdasarkan ini tadi ya, naturalnya aja. Atau yang awalnya lah ya. Mau pakai key range atau mau pakai key hash, terserah. Yang penting yang ini ya, yang kita maintain di sini, ini adalah namanya document partition index. Jadi indeks yang partisi dokumen. Nah, ini dia nggak bisa pakai secondary index. Nah, kita bisa pakai namanya global index nih, ya. Jadi indeks yang berlaku untuk semua, ya, semua partition. Ya intinya gitu.
Kalau indeks di sini kan cuma berlaku untuk partition ini doang ya kan. Jadi kita ada namanya global index ya. Ini local index. Local index untuk kasih tahu di partisi mana. Global index itu ya anggap aja kayak tambahan informasi lagi gitu supaya lebih cepat carinya. Nah, ini namanya indexing by term ya. Term itu kayak eh apa ya? Kayak tambahan lah ya, tambahan informasi gitu indexing by term. Indeksnya juga nanti di partisi ya. Ini kita lihat aja gambarnya ya, supaya nggak bingung. Nah, yang mana ya? eh Oke, contoh ini ya, contoh ini. Jadi di partisi 0 ya, dia itu ada ID yang 191 214 306. Partisi 1 dia ada ID ini ya. Nah, mungkin kita mau tambahkan lagi yang ini secondary index ya. Secondary index ini apa aja? Misalkan mau color sama make ya. Make-nya apa? Ini maksudnya mereknya apa, terus warnanya apa gitu. Oke, ini kayaknya kekecilan ya teman-teman, sorry ya. Coba gedein. Oke. Nah, di sini ya. Mungkin di database lokal kita udah kasih nih secondary index ya, tapi sama aja kalau di sini kita harus mencari ke semuanya, teman-teman. Ya, misalkan nih klien ya, gua mau mencari red car gitu. Jadi kan yang colornya red. Nah, makanya kita harus mencari ke semua partisi nih. Jadi partisi 0 yang warnanya red itu eh indeksnya apa aja gitu ya. Oh, ini 19306. Oke. Nah, tapi sama aja kita harus mencari ke semua partisi ya. Nah, tapi ini masih better sih teman-teman daripada kita nggak kasih secondary index at all gitu ya. Kita nggak kasih secondary index at all, kita harus mencari ke semua di sini gitu. Nah, ini better lah ya, better daripada itu, tapi kita tetap masih harus cari semuanya. Nah, dengan melakukan indexing by term ya. Nah, ini kita bisa eh mempartisi ini ya by termnya, by kayak kita mau query apa gitu, misalnya color red ya, atau kalau ini kan nggak bisa nih, ya ini kan partisi by dokumen, jadi terpaksa by dokumennya gitu, terpaksa ini nggak bisa digabung dengan dokumen lain. Tapi ini karena partition by term, ini kita bisa gabung dengan dokumen lain loh. Ya, jadi di sini 191, 306, nah di sini ada 768 juga. Di partisi 1, si color red-nya tuh nggak ada gitu. Nah, jadi ini kayak gimana ya? Mungkin gambarannya gini teman-teman. Jadi ini kayak kita ada indeks lagi ya. Jadi indeks ini isinya itu kayak kumpulan dari semua data yang di sini ya. Terus semua data lagi yang di sini ya. Ini kan jadi satu kesatuan gede nih. Namanya global index kan tadi. Terus global index dia itu dipartisi lagi datanya gitu. Jadi misalkan global index itu ini semua ya. Ini semua itu global index ya. Ini yang aja gabung di bawah lah ya. Ini global index. Nah, terus kita partisi lagi global indexnya itu ya. Jadi nanti yang color red ada di sini ya. Yang color yellow nanti kita akan search di partition 1. Nah, jadi nanti enak kalau misalkan dia bilang I'm looking for a red car gitu. Ya udah dia tinggal cari aja informasi tentang red car itu di partition berapa. Oke, partition 0 color red. Ya udah oke dia dapetin semua ID-ID-nya gitu. Nah, terus misalkan mau dapetin 191, dia ngecek lagi nih 191 itu di partisi berapa ya? Oh, ternyata partisi 0 gitu. Terus 768 itu partisi berapa ya? Setelah dia hitung-hitung mungkin pakai hash, key hash ya atau pakai nanti range ya. Oh, 708 ternyata di partisi 1. Ya udah gua ke partisi 1 sekarang ya. So seperti itu teman-teman ya untuk second index. Nah, sekarang kita bahas rebalancing. Nah, ini masalah terkait tadi ya, terkait misalkan ada node yang gagal gitu ya, node yang hilang atau node yang fail. Bisa aja fail stop atau fail recovery ya, no matter gitu, yang penting fail. Atau mungkin ada lagi ketika node-nya ditambah gitu ya. Nah, ketika node ditambah, kita nggak bisa pastinya nggak seimbang ya jatuhnya. Kenapa? Karena gini, bisa aja di sini ada satu mesin ya, satu mesin lagi nih. Dia punya beberapa partition, teman-teman, di dalam ya. Ada beberapa partition. eh Nilai nggak cuma 3 ya, misalkan ada banyak, ada 100 partition. Terus node satu lagi muncul nih.
Nah, ini kan dia masih kosong melompong nih ya. Nah, gimana caranya kita mendistribusikan ya? Ini kayak bantuin dong gitu ya. Gimana caranya itu? Nah, di sini kita akan bahas tentang rebalancing ya. So over time things changes in database like adding or removing nodes. So we need to rebalance the partitions dynamically ya, secara dinamis. Nah, strategi yang pertama eh ya biasanya kita kan pakai hash ya, pakai hash tadi, hash function, value-nya apa, terus hasilnya y, terus kita mod sama jumlah servernya ya, mod n, jadi berapa gitu. Nah, ini adalah menandakan di partisi partisi keberapa gitu. Nah, mungkin strategi yang pertama ya ya udah don't do it gitu. Jadi jangan tambahkan atau kurangin nodes. Sorry, ini berarti the value after hash and mod is always. Oke, strategi yang pertama berarti yang don't do it ini kita nggak perlu rebalance maksudnya ya. Ya kita nggak bisa kasih kontrol apakah node-nya mau mati atau enggak ya. Tapi meskipun mati pun ya udah kita nggak usah pakai rebalancing, cukup hash mod n aja gitu ya. Cukup apa ya, old school ya, old school algorithm untuk partisi ya. Seperti ini gitu. Nah, tapi karena eh value after hash and mod is always the same, berarti ketika ada node baru yang muncul ya, misalkan sebelumnya ini ada 3 node ya. Tapi kok ketika ada 4 node yang masuk ke cluster, nah node yang keempat nggak akan pernah diisi ya. Karena ya dia selalu kayak gini tuh ya algoritmanya gitu. Nah, terus ada lagi strateginya yaitu fixed number of partisi. Nah, jadi kita pertama tuh bikin partisi yang gede banget ya. Misalkan sampai 100 partisi gitu ya. 100 partisi ya, ini ada sampai 100 partisi. Eh misalkan node-nya cuma 3 ya atau 5 lah ya. Biasanya sih partisinya lebih gede dari 5 ya. Nah, partisinya kan selalu sama, 100 terus, nggak mungkin diganti-ganti gitu ya, nggak mungkin di apa namanya? Partisinya itu nggak mungkin ditambahkan 11, 99 itu nggak mungkin. Jadi selalu 100 tok gitu ya sepanjang hidupnya. Nah, eh jadi ketika ini kan 100 nih. Jadi ada banyak sekali di sini ya, banyak sekali partisi-partisi. Oke. Nah, jadi ketika ada node baru masuk ya ke sini, gabung dong gitu ya. Nah, new node-nya akan steal partisi dari from other nodes. Jadi dia akan ngambil ya dari node-node yang lain. Nah, ini umum sih harusnya dipakai ya. Karena lumayan simple juga. Atau vice versa, ketika ini mati, berarti node yang lain dia akan mencoba mengambil partisi yang di sini gitu ya. Nah, itu fixed number of partition, jadi kita nggak ngepartisi ulang ya. Kemudian ada namanya dynamic partitioning nih. Nah, ini lumayan seru ya teman-teman ya. Jadi database yang punya key range partitioning, contohnya kayak tadi A sampai D gitu ya, yang namanya A sampai D, terus atau misalkan yang ID-nya dari 1 sampai 1000 gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan hotspot kan tadi ya, atau bottleneck gitu. Misalkan ada banyak sekali kan nama yang depannya misalkan A atau vokal gitu ya, daripada yang tadi, yang ada Q, ada yang Z gitu. Nah, makanya ini bisa di-split ya, dan bisa di-merge juga. Jadi kayak ada algoritmanya ya. Mungkin secara otomatis atau manual, harusnya sih otomatis ya. Ada algoritma yang ngedetect nih, ini kayaknya database ini males nih ya, nganggur gitu. Nah, langkah baiknya digabung sama yang nganggur juga gitu ya. Jadinya bisa lebih performance gitu, secara lebih lebih balance ya, lebih adil. Nah, itu namanya dynamic partitioning ya. Untuk algoritmanya sih, gue nggak akan jelaskan di sini secara detail ya teman-teman ya. Mungkin bisa nanti riset sendiri ya di AI atau di Google or something ya. Jadi balancing ada dua macam ya, mau automatic atau mau manual ya, bebas gitu. Nah, terus ini menjadi satu pertanyaan lagi ya. Kalau ada node baru masuk ya, ini kan ada klien nih di sini biasanya ya. Klien ini misalnya lingkaran. Ini kan satu cluster ya. Satu cluster.
Nah, gimana caranya klien tuh tahu kalau gue nanti mau request ke sini juga gitu ya. Ini kayak suatu node baru. Atau misalkan ada yang crash, gimana caranya dia tuh tahu kok ada yang crash. Ya, atau satu lagi, misalkan kayak rebalancing lah ya. Dynamic partitioning, misalkan ini digabung partisinya, gimana dia tahu kalau fungsinya sekarang digabung gitu. Ya, atau satu lagi tadi ini ya, contohnya ini secondary index color red sekian sekian sekian. Gimana nih tahu yang kalau color red itu ke partition zero gitu ya. Gimana dia tahu? Nah, ada caranya dengan melakukan request routing namanya ya. Jadi di cluster ini ya biasanya ya, ini kan cluster nih. Dengan satu cluster, terus ini client ya, dia akan request. Nah, biasanya di sini tuh kayak ada semacam eh proxy-nya lah ya. Ada proxy-nya. Jadi dia itu yang nyariin gitu ya. Dia yang ngejokiin. Kayak misalkan gue mau informasi A nih, gue harus kemana ya? Ya udah dia ambil datanya terus dia bisa balikin. Atau mungkin ya, dia tuh bisa balikin informasinya. Ini misalkan mesin satu, mesin 2, mesin 3 dia balikin, oh di mesin 2 terus dianya ke mesin 2. Nah itu bisa ya, tergantung implementasinya. Ya, biasanya sih seperti itu. Dia kasih tahu partisinya dulu, terus kita baru ke partisi duanya. Ya, oke. Ada tiga cara untuk melakukan request routing ya. Tadi kan kita bahas dua cara nih. Ini ada tiga cara dan ada lagi satu yang pakai zookeeper ya. Kita akan lihat nanti. So ini tiga cara request routing ya. So yang pertama ini itu berarti yang eh sorry sorry. Oh sorry guys. Berarti yang kiri atas ya. Itu tadi yang ini nih. Yang fixed number of partition ya. Jadi ketika ada node 4 masuk nih ya. Node 4 masuk. Awalnya sini. Awalnya kan node 0 sampai 03 ya, ada 4 nodes. Setelah itu ada 5 nodes nih, node 4-nya baru nih. Nah, node 4-nya dia tuh nge-steal ya. Dia tuh nyolong ya, nyolong partisi-partisi dari beberapa node yang lain ya. Harusnya randomize ya. Jadi P4 dia ambil, P9 dia ambil, dan seterusnya ya. Jadi yang sebelumnya ada, ini berarti fixed partition ya, ada 20 partition. Jadi sebelumnya yang ada 4 node, jadi satu node ini dia handle 5 partisi. Ya, satu node dia handle 5 partisi. Ini harusnya juga direplikasi lah ya, anggap aja direplikasi gitu. Ya, jadi blow blow your mind ya. Nih otaknya pasti kebakaran nih ya pakai kita lihat setiap problem ya gitu. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Nah, ketika ada node baru yang masuk, ya ini kan harus adil ya secara partisi. Jadi sekarang 5 node, masing-masing node dia pegang 4 partisi. Seperti itu ya. Oke, terus yang di kanan atas ini tadi tiga cara gimana cara kita melakukan request routing ya. Jadi klien nih ya, dia mau misalkan mau get foo itu misalkan nama datanya gitu. Oke, sorry. Nah, dia bisa ngecus dia kan ada beberapa node ya di satu klasternya. Pertama dia bisa aja secara random ya, secara random dia minta foo, gua mau dapetin foo di node 0 ya. Nah, node 0 itu bisa aja dia tahu nih, oh foo itu nggak di gua, foo itu di node 2 loh. Jadi dia mungkin bisa ngambil dari node 2 atau dia balikin informasi ke klien tentang node 2 ini gitu. Tapi yang penting node 0 dia tuh tahu knowledge ya. Knowledge di mana partisi itu di-assign. Jadi di sini node masing-masing node tuh dia punya informasinya gitu. Informasi nama foo ini dia tuh ada di partisi berapa ya. Jadi bisa aja dia tuh yang melakukan hashing tadi ya. Melakukan hash ya, melakukan perhitungannya tuh di node ini gitu. Dia hash terus dia mod terus dia lihat atau tadi pakai key range ya dia lihat huruf depannya namanya terus dia memastikan mendecide bahwa oh depannya F berarti di node 2 itu bisa. Terus cara kedua itu dengan ada service baru ya, dengan ada aplikasi baru namanya routing tier ya, lapisan routing. Jadi di sini kliennya ke Getfo ya. Dan di sini dia tahu nih, dia ada knowledge-nya. Jadi masing-masing node itu dia benar-benar single responsibility ya. Uh, Cuman ada satu tugas aja dia untuk nge-store data udah gitu. Dia nggak ada knowledge terkait uh,
foto di mana itu dia nggak tahu. Yang tahu hanya routing tier. Berartinya si klien itu ya udah dia requestnya selalu ke sini, nggak pernah request langsung. Nah ini masalahnya adalah dengan bottleneck ya, bottleneck di routing tier ini bakal jadi bottleneck, bakal panas nih ya. Jadi nanti routing tiernya juga harus ada distributed systemnya gitu ya. Jadi distributed system untuk masuk ke distributed system lagi. Ya, nanti bakal pusing lah teman-teman ya. Kita pusing bareng-bareng aja. Terus yang terakhir ya, kliennya itu yang punya informasi. Nah, ini unik nih ya. Kenapa kalau kliennya punya informasi? Jadi si klien tuh biasanya ada library-nya ya. Biasanya sih ini kayak suatu cluster, dia tuh kayak kasih library ya, library di Java atau di mana yang bisa diintegrate sama klien. Jadi klien tuh nanti menghitungkan yang akan menghitung ya kira-kira ini di mana gitu ya. Secara algoritma di mana dan biasanya sih harus pas ya. Jadi dia udah tahu dengan key yang kayak seperti ini ya, dia itu di node 2 dan langsung nembak aja di sini. Ya. Nah, dan ya, biasanya pakai ini tuh kayak Kafka ya. Kafka itu pakai ini teman-teman. Jadi library ini namanya Kafka Producer ya atau Kafka Consumer. Jadi dia itu yang dia juga bertugas untuk eh melakukan itu tadi ya, hash dan lain sebagainya. Yang menentukan dia di partisi mana gitu ya. Jadi message-nya Kafka itu di partisi mana gitu. Nah, jadi Kafka Producer itu library yang dibikin oleh si Kafka-nya ya. Dari sini itu Kafka-nya nanti. Terus satu lagi ini Zookeeper ya. Jadi ini kayak database aja sih sebenarnya. Jadi di sini kita juga perlu routing tier ya. Ini juga knowledge ya. Jadi dia misalkan mau tanya Danube gitu ya. Jadi dia routing tier, terus nah dia tuh dapat informasi dari mana? Dia dapat informasi dari Zookeeper. Itu ya. Jadi Zookeeper tuh nge-keep track of assignment of partition to nodes. Nah, jadi misalkan key range-nya A sampai B ya atau ini sampai ini gitu ya. Nah, itu dia bisa tahu oh ini di partisi ini, node ini gitu ya, IP-nya ini gitu. Nah, nanti Zookeeper yang akan nge-aid ya ke routing tier. Nah, biasanya Zookeeper tuh dipakai kalau pakai key range ya, bukan pakai hash. Biasanya sih kalau ini pakai hash gitu. Ya, biasanya sih pakai hash karena ini biasanya datanya gede ya. Datanya Zookeeper tuh gede gitu. Kalau di sini ya takutnya datanya ini gede, masing-masingnya gede gitu. Di sini juga takutnya ini terlalu gede. Apalagi di klien ya. Klien punya data semuanya ini ya overkill sih. Nah, jadi makanya di sini ada Zookeeper. Biasanya sih terkait code key range ya atau mungkin um, function-function yang nggak umum gitu, nggak cuman hash mode atau apa, tapi yang aneh-aneh gitu ya, ya itu bisa pakai database tambahan untuk kasih informasi ke routing tiernya. Itu ya, dia sampai ada IP address-nya ya. Ya biasanya satu node yang sama itu IP address-nya sama ya, pasti. Karena satu mesin yang sama ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini salah satu algoritma ya, algoritma yang bagus juga ya terkait konsisten hashing. Jadi itu dia somehow dia tuh melakukan hashing ya. Dia tuh nggak ada rebalancing secara data ya. Ada sih sedikit itu ya. Dia nggak rebalance secara banyak. Kalau ini kan banyak teman-teman ya. Jadi ketika kita nambahkan node ya, semua itu dipindah ke sini itu ya. Nah terus ini nggak menutup kemungkinan juga kan kalau apa hashing function x ya kan apa mod ya kan y di mod n gitu ya. N-nya misalkan di sini 5. Nah, berarti sekarang data-data yang di mod n ya, y mod n sama dengan oh sorry, y di mod 5 sama dengan 4. Nah, berarti semua semua datanya akan dipindahkan ke 4. Nah, jadi sorry gua ralat tadi ya, ini nggak secara random, tapi dia akan menghitung ini hash-nya ya. Jadi kalau node-nya baru muncul, jadinya dia menghitung semua nih ya. P0 dicek. Kalau di hash n dia tuh 4 nggak? Oh ternyata enggak gitu. Ternyata di mana? Jadinya dia nanti akan rebalance kemana gitu. Ya somehow dia tuh bisa aja nggak pas gini ya, nggak pas di sini. Tapi ketika node 4 ditambahkan, dia itu bisa aja pindah ke node lain, misalkan ke node 1 gitu. Itu sangat bisa tergantung dengan ini function hash kita gitu ya.
Nah, makanya dengan consistent hashing ya, dia itu membuat supaya rebalancing ini dibuat seminim mungkin ya. Nah, jadi algoritmanya seperti apa ya? Ini ada penjelasan lebih lengkapnya di YouTube ya. Gua ambil dari Byte.go ya, dari sini. Nah, jadi yang kita hash nanti itu nggak cuman objeknya ya, nggak cuman partisinya, nggak cuman datanya, tapi kita juga menghash servernya ya. Informasi tentang server kita hash. Terus hash itu akan kita apa? Masuk-masukkan juga ke seperti ini ya, ke beberapa di modulo lah ya, anggap aja di modulo ke beberapa slot gitu. Nah, kita akan melihat slotnya ya, seperti ini kira-kira ya. Jadi ada eh, apa ya? Ada sebuah slot yang panjang gitu. Nanti dia akan dibuat sebuah ring ya, sebuah ring. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muter ya. Jadi X0 yang di sini, terus XN di sini, setelah XN dia ke X0 lagi. Ya, jadi N-nya itu macam-macam nih. Bisa aja banyak, bisa aja kecil gitu ya. Itu namanya adalah hash ring. Nah, kemudian ini tuh berarti server ya. Yang S itu server, S0, S1, S2, S3. Dia itu ditaruh di contohnya misalkan S0 di sini ya. Setelah di hash, ternyata dia dapat posisi di sini. Terus setelah di hash di mod lagi dia dapat posisi sini, posisi sini, posisi sini gitu. Nah, terus ini adalah datanya. K0, K1, K2, K3 itu datanya ya. Nah, dengan fungsi hash yang baik ya, jadi semua informasi ini dia itu akan tersebar di satu ring ini secara merata kan. Jadi let's say K0 di sini ya. Ini tuh gitu itu sih sebenarnya. Jadi K0 di sini, K1 di sini, K2 di sini, K3 di sini. Nah, nanti si K0 ini, K0, dia itu ada di server 0. Karena kita akan mencoba untuk traverse ring ini secara jarum jam gitu ya, secara jarum jam. Nah, berarti K0 itu setelah K0 adalah S0. Ya, berarti data di K0 ini ya, itu berarti ada di servernya server 0 gitu. So, jadi pertama data datang ya, data datang, terus dia di hash di mod, nah terus dia masuk ke sini ya, dia akan masuk ke misalkan slot yang di sini, dia ke sini. Nah, kemudian dia tuh mencari lagi server terdekat yang ada di sini tuh apa gitu ya. Oke, S0 gitu. Berarti ini kita bisa cari langsung di S0 ya. Dengan seperti ini kita udah nggak perlu ada kayak zookeeper lagi gitu ya. Nggak perlu ada centralized management, nggak perlu ada rebalancing yang banyak ya. Nanti habis ini gue jelaskan kenapa nggak perlu ada rebalancing yang banyak gitu. Nah, yang penting kalian tahu ya bahwa K1 nanti ada di server 1, data yang K2 jadi S2, data yang K3 jadi S3. Tapi amit-amit gimana misalkan K3 ini ya ternyata ada di misalkan di sini gitu ya. Jadi dia misalkan di sini gitu ya, K3. Ya udah berarti datanya dengan Q3 dia akan ke S0 gitu ya. Jadi ini gambarnya ya sedikit too good to be true sebenarnya ya. Jadi bisa aja nanti di sini nggak ada. Nah, bisa aja S3 ini kosong ya. Server 3 tuh kosong datanya, sedangkan server 0 itu ada dua datanya. Tapi sebenarnya masih tolerable lah ya dengan data yang beda satu, beda dua ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, ketika server ditambahkan, misalkan server 4 tambah ya di sini. Nah, yang diredistribusi hanya adalah fraksi dari key-nya, nggak semua key. Jadi tanpa consistent hashing ya, kalau kita pakai hashing biasa kayak gini, itu hampir semua key-nya akan di remapping gitu ya. Tergantung ininya, tergantung modnya gitu. Jadi dia akan cek satu-satu nih, P0, partition 1, partition 2, partition 3 ya, dicek semuanya datanya, terus di rebalance ya. Itu akan sangat memakan waktu ya. Gimana kalau misalkan nih, dia rebalance, dia tambah node, terus kita lihat, oh ternyata lemot nih gitu ya. Padahal lemotnya bukan karena nambah node, tapi karena rebalancingnya. Terus kalian mikir, oh karena mungkin kurang node, gue tambahkan node lagi di sini. Nah malah rebalancing lagi dan seterusnya ya, nggak akan pernah berhenti gitu. Nah itu adalah kekurangannya ya. Jadi pakai consistent hashing untuk melakukan seperti itu. Jadi ketika S4 tambah, yang sebelumnya K0 di S0 ya, dia akan ngecek ya. Ketika server nama dia akan ngecek value-value di S0, apakah sekarang ada yang ke server 4 gitu. Nah, misalkan sebelumnya ada K berapa ya? K4 lah ya di sini.
Oke, ini lagi cheater ya teman-teman ya. Oke, misalnya ada K4 di sini, terus K4-nya di sini nih. Ya, oke. K4-nya di sini ya. So, dengan K4 di sini, K4-nya ini nggak akan di remap ke ke S4 teman-teman ya. Yang di remap ke S4 cuman si K0-nya aja gitu. Jadi ini kan next-nya tetap S0 gitu ya. Oke, itu operasinya ya. Nah, kemudian ini satu lagi ya. Setelah itu kita selesai. Ketika servernya di remove ya, misalkan S2 ini gagal gitu ya, di remove. Nah, S3-nya dia itu akan memakan space yang 2 kali lipatnya ya daripada server-server yang lain gitu ya. Nah, dengan halnya seperti ini eh apa ya? Jadi nggak adil gitu. That's why ada namanya nanti virtual server ya. Jadi virtual server itu jadi server 0 itu dipecah-pecah lagi teman-teman ya. Dipecah-pecah lagi jadi S00, S01, S02. Jadi dia nggak reside di satu tempat ya, dia ada di beberapa tempat gitu. Server 1 juga ya, server 10, server 11, server 12. Jadi beberapa tempat. Jadi kalau ada key yang di sini, ya udah dia ke S0 gitu. Terus kalau ada key yang di sini dia ke S1, di sini ke S0 lagi gitu. Ya, jadi ini adalah konsep virtual server ya, yang tadi konsisten hashing, yang tadi hash ring gitu. So, kira-kira inilah ya teman-teman ya, kita membahas tentang partitioning ya, nggak lepas kaitannya dengan namanya hashing juga gitu. Kita udah belajar ada 2 tipe approach ya, ada key range, terus ada juga pakai pakai hash gitu ya. Dan mungkin yang paling oke sebenarnya hash ya, karena kalau pakai key range ada macam-macam ya. Ada yang tadi bottleneck, ada hotspots, kemudian caranya ya dengan menggunakan tadi di balancing ya. Kalau ada yang nganggur ya udah di merge, kalau enggak di split ya. Tapi dengan seperti itu ada tambahan lagi ya overhead dari server punya tugas tambahan untuk melakukan merging ya, untuk melakukan rebalancing. Nah, terus juga partition itu biasanya juga di gabung ya dengan replication ya. Biasanya ada beberapa node, setiap node itu menghandle beberapa partisi ya. Dan beberapa partisi, setiap partisi itu punya satu leader biasanya ya. Or even 2 leader, tergantung mau single leader atau multi leader, atau or even leaderless ya. Jadi nggak nyambung sama replication nanti ya. Bisa aja nih semuanya leader nih ya. Nanti akan resolve konfliknya yang baru bingung nanti gimana ya. Terus secondary index ini berarti index ketika ada kita pakai global index ya. Jadi global indexnya akan juga di partition by term, bukan by dokumen lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk materi partitioning ya. Lumayan seru juga sih sebenarnya teman-teman, materi ini sangat berkaitan dengan replication ya, dan kalian pasti akan banyak menemukan hal ini di distributed nanti. So, ini satu video lagi ya untuk teorinya. Setelah itu kita akan lanjut praktek ya. So, thank you teman-teman. Itu aja dari gua untuk video kali ini. Thank you udah sampai akhir. See you di next lecture ya. Bye-bye.